Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Kabar Kapuas Sepekan edisi Minggu 5 April 2020 kembali bersama Anda. Dan kami akan hadirkan sejumlah informasi yang terangkum dalam kabar Kapuas Sepekan. Berikut berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Susratmojo Kuala Kapuas menggelar simulasi penanganan pasien yang terindikasi mengalami virus corona di daerah setempat. Simulasi ini digelar sebagai upaya persiapan menghadapi apabila nanti ada pasien yang terindikasi virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Susratmojo Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas menggelar simulasi penanganan pasien yang terindikasi mengalami virus corona di daerah setempat. Simulasi ini digelar sebagai upaya persiapan menghadapi apabila nanti ada pasien yang terindikasi virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Kapuas dapat tertangani dengan sesuai prosedur. Simulasi atau latihan yang dilaksanakan tersebut melibatkan tim dari rumah sakit setempat bersama PC 119 Dinas Kesehatan Kapuas dan lainnya, serta disaksikan para dokter dan perawat sehingga mengetahui penanganan yang sesuai prosedur. Petugas RSUD Kapuas dalam menangani dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang terindikasi virus corona, termasuk orang dalam pemantauan atau ODP yang memiliki gejala tertentu dan ada riwayat bepergian dari negara atau daerah terjangkit corona, telah diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri atau ADP secara lengkap. Direktur RSUD Dr. Sumarno Susratmojo Kuala Kapuas, Dr. Agus Waluyo mengatakan, apabila ada pasien yang terindikasi mengalami virus corona dan tiba di rumah sakit, akan langsung dibawa ke ruang radiologi untuk menjalani pemeriksaan ronsen toraks. Kalau hasil ronsen itu setelah dibaca oleh dokter radiologi dan dokter spesialis penyakit dalam, kalau dia terindikasi ke arah pneumonia, maka akan dinaikkan statusnya menjadi pasien dengan pengawasan atau PDP. Kemudian pasien tersebut akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan, yakni ke RSUD Dr. Doris Silvanus Kota Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut. Dan untuk di Kalimantan Tengah sendiri ada 3 rujukan, yakni di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, RSUD Dr. Murjani Sampit, dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Wawancara di RSUD Kapuas Agus Waluyo. Kegiatan ini adalah merupakan suatu kegiatan simulasi dalam rangka kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi seandainya nanti ada diduga pasien yang terindikasi COVID-19 ini. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, protokol dari Provinsi Kalimantan Tengah, dan sudah dibentuk TGC dan juga Satgas di Kabupaten Kapuas bahwa rumah sakit ya seandainya terjadi atau seandainya ada ya yang namanya ODP, orang dengan pemantauan, yaitu adalah orang yang memiliki gejala-gejala seperti batuk, demam, nyeri tenggorokan, disertai pilek juga, terus kemudian nyeri-nyeri di tulang-tulang, dan ada riwayat ya bepergian dari negara yang terjangkit virus corona atau dari daerah ya, baik di Indonesia yang sudah ada kasus corona positif, maka itu dimasukkan dalam orang dalam pengawasan. Kemudian setelah ditemukan oleh tim, maka akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Agus berharap dengan telah dilakukannya simulasi tersebut, ketanggapan dan kesiapan tim rumah sakit dalam menghadapi jika adanya pasien terindikasi COVID-19 dapat ditangani dengan segera sesuai prosedur yang ada. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pemirsa, guna memastikan kesiapan dalam penanganan COVID-19 berjalan dengan lancar dan baik,
Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suemarno Sostroatmojo, Jalan Taman Bungai, Kota Kuala Kapuas. Guna memastikan kesiapan penanganan berjalan dengan lancar dan baik, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suemarno Sostroatmojo, Jalan Taman Bungai, Kota Kuala Kapuas. Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas Ahmad Baihaki, didampingi sejumlah anggota Komisi 4 lainnya yakni Kunanto, Abdurrahman Amur, dan Mardani ini dalam rangka untuk melakukan pengecekan secara langsung kesiapan rumah sakit setempat dalam menghadapi merebaknya virus corona atau COVID-19 ini. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas menilai bahwa kesiapan maupun sejumlah ruangan dan fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut sudah cukup baik dan siap menerima jika nanti adanya pasien yang terindikasi corona. Komisi 4 DPRD Kapuas memberikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang sudah tanggap dan siap dalam menghadapi situasi apabila nantinya memang adanya terindikasi wabah corona ini. Kunanto, salah satu anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas, meminta kepada pemerintah daerah setempat juga dapat memberikan dukungan serta perhatian kepada para petugas kesehatan, baik dokter maupun perawat yang melaksanakan tugas dalam penanganan corona ini. Tentunya kita sangat apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi tentunya di sini tadi setelah kita tinjau dan kita cek secara langsung, bahkan kesiapan tenaga para medis, perawat maupun ruangan masih sangat aman lah. Tentunya untuk belum ada lonjakan yang signifikan, bahkan belum ada terjadi tanda-tanda gejala, bahkan yang masuk tadi berapa orang tadi cuma penyakit normal biasa. Tentunya tidak ada yang bahwa itu nanti terindikasi corona apa itu tidak ada. Jadi kami sangat bangga dengan pelayanan yang ada di sini. Cuman tentunya kita jangan memandang nanti yang datang itu dari daerah manapun harus dilayani, karena rumah sakit ini milik umum, milik bersama masyarakat bersama. Jadi tentunya kita sangat bangga dengan pelayanan rumah sakit, dan tentunya yang perlu diperhatikan adalah tenaga para medis. Tenaga medis ini adalah rider utama di dalam menghadapi musibah bencana corona ini. Jadi tentunya kita menginginkan bahwa dari segi asupan gizi, vitamin, dan kesehatannya pun tentunya para medis ini harus kita jaga. Dan tentunya daerah harus bisa menganggarkan supaya bisa memberi vitamin dan suplemen yang diasup oleh para tim medis ini. Sementara dalam pengecekan pihaknya saat itu, tidak ditemukan pasien yang terindikasi maupun positif corona. Kepala Sekretariat RSUD Kapuas Jamaluddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Komisi 4 DPRD Kapuas yang telah melakukan sidak ke rumah sakit setempat guna melihat secara langsung kesiapan pihaknya. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menggelar kegiatan sosialisasi tanggap virus corona atau COVID-19 dengan sejumlah puskesmas di wilayah setempat. Kegiatan ini guna sosialisasi tanggap terhadap virus corona sehingga lebih siap. Berikut berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kapuas menggelar kegiatan sosialisasi tanggap virus corona atau COVID-19 dengan sejumlah puskesmas di wilayah setempat, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kapuas. Kegiatan pertemuan dengan pihak puskesmas ini guna sosialisasi tanggap terhadap virus corona sehingga lebih siap. Adapun materi tentang fokus pada teknisnya, seperti bagaimana menentukan orang dalam pemantauan atau ODP maupun pasien dalam pengawasan atau PDP, pencegahan infeksi, komunikasi resiko, promkes dan pencatatan pelaporan, sehingga puskesmas siap karena merupakan garda terdepan terkait kesehatan masyarakat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kapuas, Tri Setia Utami berharap kepada pihak puskesmas setelah mengikuti kegiatan sosialisasi tanggap virus corona ini dapat memahami teknis pencegahan dan penanganan COVID-19 sehingga petugas mampu mendeteksi dini dari awal, mampu merujuk, mampu melakukan penanganan sesuai dengan protap Kementerian Kesehatan dan Dinkes Kalimantan Tengah.
Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan pertemuan untuk puskesmas ya, sosialisasi untuk tanggap terhadap corona ini. Puskesmas tentunya kami harapkan setelah mendapatkan sosialisasi ini karena mereka garda terdepan ya, jadi mereka mampu mendetek dari awal ya, mampu mendetek, mampu merujuk ya, mampu melakukan penanganan sesudah yang protap dari Kementerian Kesehatan dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tri Setia Utami menambahkan, selain itu mengingat Kabupaten Kapuas dekat dengan kota besar dan mobilitas penduduk cukup tinggi, penting dilakukan pencegahan dan perhatian semua elemen dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV, mengabarkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas gencar melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat guna antisipasi virus COVID-19. Selain itu, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pola hidup sehat dan membiasakan cuci tangan agar bersama-sama menjaga kebersihan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah gencar melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat guna antisipasi virus COVID-19. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pola hidup sehat dan membiasakan cuci tangan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kapuas Tri Setia Utami mengatakan, penyemprotan disinfektan untuk mengurangi kuman dalam jumlah yang tidak membahayakan. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di berbagai tempat, seperti di kantor-kantor, tempat umum seperti pasar, dan tempat ibadah. Selain itu juga memberikan edukasi sehingga masyarakat bisa ikut bersama-sama mencegah sesuai kemampuan mereka, seperti menjaga kebersihan diri. Untuk kegiatan penyemprotan disinfektan ini kami intinya adalah edukasi, dan juga memang disinfektan itu adalah untuk mengurangi kuman dalam jumlah yang tidak membahayakan, supaya tidak membahayakan ya. Jadi intinya juga itu adalah sebenarnya adalah edukasi gitu ya kepada masyarakat agar mereka juga ikut menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing seperti itu. Itu dilakukan rencananya adalah di kantor, di tempat-tempat umum ya, seperti itu, sarana ibadah gitu. Itu yang tidak hanya menyemprotkan desinfektan, tetapi juga memberikan edukasi, karena kita lebih kepada juga memberdayakan masyarakat agar mereka bisa secara mandiri untuk bisa ikut berperan mencegah sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak hanya menyemprotkan disinfektan, memberikan edukasi kepada masyarakat juga tidak kalah penting, sehingga masyarakat juga bisa mandiri untuk ikut berperan dalam mencegah sesuai kemampuan mereka, seperti menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan membiasakan mencuci tangan. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV, mengabarkan. Sejumlah tempat di Kabupaten Kapuas disemprot cairan disinfektan. Penyemprotan tersebut dilakukan di seluruh kawasan pasar tradisional di wilayah setempat, guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker bila batuk dan pilek. Hati-hati kontak dengan hewan peliharaan. Sejumlah tempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah disemprot disinfektan, seperti penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kawasan pasar tradisional di wilayah setempat. Penyemprotan tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Tim Satgas Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Kabupaten Kapuas terus melakukan upaya gerak cepat dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya dengan penyemprotan cairan disinfektan, melakukan pengecekan suhu tubuh dan edukasi terkait pencegahan kepada masyarakat. Bekerja sama dengan Polres Kapuas, Kodim 1011 Kuala Kapuas, tim Satgas melakukan penyemprotan dan edukasi kepada masyarakat di sejumlah tempat-tempat umum seperti pasar dan tempat ibadah. Selain itu, di pasar juga disediakan tempat mencuci tangan.
Masyarakat juga diharapkan untuk tidak keluar rumah dan tetap berada di rumah kecuali berbelanja untuk keperluan dan keadaan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara itu, salah satu pedagang di pasar kota Kuala Kapuas, Nur Hayati, mengaku merasa senang dengan adanya penyemprotan disinfektan ini. Juga berharap aktivitas perekonomian di pasar ini tetap dapat berjalan lancar, aman, dan bebas dari virus COVID-19. Kayak apa aja menurut kalian tanggapannya tadi? Ya, memang baik lah. Nyaman kami kada kena penyakit nih nah. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV, mengabarkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, guna kepedulian terhadap warganya, pemerintah Desa Bungai Jaya, Kecamatan Basarang merealisasikan penggunaan dana desa untuk mengantisipasi serta mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menggelar aksi penyemprotan cairan disinfektan. Guna kepedulian terhadap warganya, pemerintah Desa Bungai Jaya merealisasikan penggunaan dana desa untuk mengantisipasi serta mencegah penyebaran virus COVID-19 di desanya tersebut. Pemerintah Desa Bungai Jaya, Kecamatan Basarang menggelar aksi penyemprotan disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan mulai dari rumah-rumah warga, pasar, tempat ibadah, serta ke sekolah-sekolah hingga jalan umum. Kepala Desa Bungai Jaya Kadiman mengatakan, pemerintah Desa Bungai Jaya melakukan dan merealisasikan penggunaan dana desa untuk mengantisipasi serta mencegah penyebaran virus COVID-19 di desanya dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan pembagian sabun serta tempat cuci tangan gratis bagi warganya. Pemerintah desa membagikan sekitar 500 sabun dan tempat cuci tangan gratis yang terbagi pada tiap rumah warga Desa Bungai Jaya, fasilitas umum dan tempat ibadah di wilayahnya tersebut. Pembagian sabun dan tempat cuci tangan ini dilakukan secara door-to-door kepada warga. Selain itu, Kepala Desa bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas setempat juga melakukan sosialisasi terkait COVID-19 dan menghimbau kepada warganya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan sering cuci tangan. Pada hari ini kita lakukan semua penyemprotan, baik itu di jalan raya, di rumah ibadah, di rumah warga, fasilitas umum, pasar, terminal, fasilitas kantor, semua sudah kita lakukan penyemprotan. Nanti sore akan dilaksanakan pembagian tempat cuci tangan dan sabun di seluruh rumah warga di Desa Bungai Jaya ini. Hal ini semua biayanya digunakan dari dana desa. Pemerintah desa setempat juga mengimbau warga agar tidak membuat acara yang melibatkan orang banyak, seperti resepsi pernikahan, khitanan, dan lainnya untuk ditunda sementara waktu. Hal ini penting karena COVID-19 adalah hal yang harus disikapi serius. Sementara itu, salah satu warga Desa Bungai Jaya, Hadi Gunawan, merasa senang dengan adanya penyemprotan disinfektan dan pembagian sabun serta tempat cuci tangan gratis yang disediakan oleh pemerintah Desa Bungai Jaya bagi warganya tersebut. Terima kasih pihak desa setelah mengadakan pembagian tempat cuci tangan gratis bagi masyarakat desa kami, dan juga telah melakukan penyemprotan di rumah-rumah kami, dan juga dari pihak kepolisian dan pihak Koramil telah memberikan himbauan-himbauan supaya kami tidak beraktivitas di luar rumah kecuali yang sangat penting dan sangat mendesak. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV, mengabarkan. Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kunanto secara pribadi memberikan dan menyerahkan bantuan sembako berupa kebutuhan pokok kepada relawan tim Satuan Tugas COVID-19 bertempat di Posko Induk COVID-19 Jalan Maluku, Kota Kuala Kapuas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kunanto, secara pribadi memberikan dan menyerahkan bantuan sembako berupa kebutuhan pokok kepada relawan tim Satuan Tugas COVID-19 bertempat di Posko Induk COVID-19 Jalan Maluku, Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.
Bantuan logistik yang diberikan berupa kebutuhan pangan untuk petugas di posko Satgas Penanganan COVID-19 Kapuas ini berupa sembako baik itu beras, mie instan, gula, kopi, teh, telur, roti, susu, dan air mineral. Bantuan tersebut diterima langsung oleh tim Satgas COVID-19 Kapuas melalui asisten 1 Setda Kapuas Ilham Anwar. Kunanto mengatakan, berharap bantuan sembako yang diserahkan ini bisa membantu dan menunjang kinerja tim Satgas COVID-19 dalam penanganan dan pencegahan virus corona saat mereka bertugas. Mudah-mudahan ini sembako ini bisa dimanfaatkan dan bisa untuk membantu para korban yang di daerah-daerah untuk menjangkau dari ke pelosok-pelosok. Tentunya perlu logistik, bahan makan yang terutamanya ini. Bantuan saya secara pribadi untuk Satgas dan ini untuk logistik Satgas yang selama ini membantu dalam penanganan bencana corona ini. Di tempat yang sama, asisten 1 Setda Kapuas Ilham Anwar mengatakan ucapan terima kasih atas bantuan logistik untuk dapur umum Satgas COVID-19 dan peduli kepada relawan tim Satgas. Semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi relawan yang melakukan tugas. Kami atas nama rekan-rekan di Satgas mengucapkan terima kasih ada relawan yang mau membantu khususnya logistik bagi rekan-rekan di Satgas, bantuan dapur umum lah bahasanya. Semoga kami bisa bekerja sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Guna meminimalkan penyebaran virus corona atau COVID-19, Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Sakapurun bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana DPC PDIP Kapuas dan Gerdayak melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah tempat. Guna meminimalkan penyebaran virus corona atau COVID-19, Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Sakapurun bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana DPC PDIP Kapuas dan Gerdayak melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah tempat. Penyemprotan ini dilakukan mulai dari rumah-rumah warga, tempat umum, tempat ibadah hingga jalan umum, mulai dari daerah Sakapurun, Denmar, Sumber Kurnia, Pilau, Tendean, dan sejumlah tempat yang ada di Kabupaten Kapuas. Sementara itu, Sekretaris BPK Sakapurun Diran mengatakan, selain melakukan penyemprotan disinfektan, petugas BPK Sakapurun juga berharap peran serta masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 sesuai kemampuan mereka, seperti menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan membiasakan mencuci tangan. BPK Sakapurun memang kita diadakan penyemprotan, artinya untuk menanggulangi corona yang melanda dunia. Dari masyarakat tetap kita ikut partisipasi untuk mendukung supaya tidak menyebarnya virus corona ini. Harapan dari masyarakat ya bisa ditangani untuk mencegah untuk cara penularannya gimana untuk masyarakat supaya memahami hal itu. Di tempat yang sama, salah satu warga Sakapurun RT 10, Haji Sugianto mengatakan sangat berterima kasih dan menyambut baik pelaksanaan penyemprotan cairan disinfektan tersebut. Selain itu, Haji Sugianto yang juga sebagai Ketua Masjid Wilayah Sakapurun juga mengikuti anjuran pemerintah untuk menghentikan sementara sholat Jumat terkait upaya pencegahan penularan virus corona, serta mendukung himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan social distancing. Saya selaku pribadi dan juga masyarakat mengucapkan terima kasih atas berkenannya untuk menyemprot ini di lingkungan RT 10 Sakapurun Kuala Kapuas ini. Kebetulan saya juga sebagai ketua masjid ini juga mengikuti untuk menghentikan sementara sholat Jumat. Untuk perkumpulan orang banyak, kita selalu menuruti itu sehingga mudah-mudahan dengan kondisi ini kita bisa mengurangi, paling tidak mudah-mudahan juga tidak ada terjadi di kota Kuala Kapuas dan juga khususnya di Sakapurun di komplek kita ini. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Dalam rangka ikut mencegah potensi penyebaran virus corona atau COVID-19,
dan mematuhi pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan dalam kerumunan, pengurus pasar dan panitia peringatan Isra Mi'raj yang rencananya diselenggarakan di Pasar Blok R Kota Kuala Kapuas memutuskan untuk membatalkan acara peringatan tersebut. Dalam rangka ikut mencegah potensi penyebaran virus corona atau COVID-19 dan mematuhi pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan dalam kerumunan, pengurus pasar dan panitia peringatan Isra Mi'raj yang rencananya diselenggarakan di Pasar Blok R Kuala Kapuas memutuskan untuk membatalkan acara peringatan tersebut. Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Pasar Blok R Kapuas Saferian Yansah mengatakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang memang diselenggarakan setiap tahun ini saat ini tidak bisa dilaksanakan sebagai upaya mendukung pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona untuk tidak melakukan social distancing. Pengurus pasar dan panitia peringatan Isra Mi'raj Pasar Blok R Kapuas juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat karena peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW saat itu tidak bisa dilaksanakan demi kepentingan bersama untuk mengantisipasi dan pencegahan penularan virus COVID-19. Saya pada hari ini menyampaikan ribuan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat karena yang mana kegiatan Isra dan Mi'raj pada hari ini kita lakukan ditunda saja berhubungan dengan bagaimana kita melawan virus yang lagi familiar, pandemik nasional gitu ya. Memang acara ini acara rutin tahunan yang dilakukan oleh pengurus pasar Kuala Kapuas dan saya berharap sekali lagi kepada masyarakat Kuala Kapuas, mari kita dukung kegiatan pemerintah daerah yang mana kita lawan virus corona ini. Kita bagaimana menyelesaikan, melawan tersebut. Mari kita jangan lakukan untuk saat ini mengumpulkan, berkumpul bersama dengan orang yang lebih banyak. Saferian Yansah juga mengimbau warga agar tidak membuat acara yang melibatkan orang banyak seperti resepsi pernikahan, khitanan dan lainnya untuk ditunda sementara waktu. Hal ini penting karena COVID-19 adalah hal yang harus disikapi serius. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV, mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, tidak hanya kebutuhan pokok seperti gula yang dalam sepekan ini harganya merangkak naik, harga telur ayam ras dan telur itik pun ikut melonjak naik. Kenaikan harga sudah berlangsung dalam seminggu terakhir. Sedangkan harga sembako lain seperti minyak, bawang merah, bawang putih, dan tepung masih relatif normal dan stabil. Tidak hanya kebutuhan pokok seperti gula yang kini harganya sepekan ini merangkak naik. Harga telur ayam ras dan telur itik pun ikut melonjak naik. Kenaikan harga sudah berlangsung dalam seminggu terakhir. Salah satu pedagang sembako Pasar Blok R Kabupaten Kapuas, Adriani, mengatakan dalam sepekan terakhir sejumlah sembako mengalami kenaikan seperti gula pasir yang biasanya seharga Rp16.000 kini mencapai Rp20.500 per kilonya untuk kualitas premium. Sedangkan harga sembako lain seperti minyak, bawang merah, bawang putih dan tepung masih relatif normal dan stabil. Adriani menambahkan, sejak merebaknya kasus virus COVID-19 di Indonesia ini dan naiknya sejumlah barang kebutuhan pokok, antusias pembeli relatif menurun hingga sampai 50%. Menurutnya, dimungkinkan itu adanya himbauan dari pemerintah untuk jaga jarak dan tinggal di rumah untuk sementara, demi mengantisipasi dan pencegahan virus COVID-19. Dalam sepekan ini ada kenaikan barang-barang sembako diantaranya gula pasir yang berkisar antara Rp20.000 sampai Rp20.500 per kilonya untuk kualitas premium. Adapun harga dari normalnya berkisar antara Rp16.000 per kilonya. Dengan adanya kenaikan gula pasir dan pemberitaan wabah corona yang begitu mengancam keselamatan masyarakat, antusias pembeli relatif menurun sampai ibarat presentasinya itu sekitar 50%. Mungkin itu disebabkan adanya imbauan daripada pemerintah untuk jaga jarak dan tinggal di rumah untuk sementara.
Sementara itu, salah satu penjual telur di Pasar Blok R Kota Kuala Kapuas, Kamroni Ansori, mengatakan ada kenaikan harga telur ayam ras dari Rp20.000 menjadi Rp24.500 per kilonya. Sementara harga telur itik dari Rp18.000 kini melonjak naik menjadi Rp23.000 per kilonya. Ada kenaikan. Kalau gas dari 20 jadi 24,5 per kilonya. Kalau itik dari 18 jadi 23. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah dan Adi Irfani, Kapuas TV mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas menggelar rapat badan musyawarah bertempat di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Kapuas. Agenda rapat ini terkait pembahasan revisi sejumlah kegiatan Dewan ke depan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat badan musyawarah bertempat di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Kapuas. Wakil Ketua 1 DPRD Kapuas, Yohanes, memimpin langsung rapat Banmus tersebut. Agenda rapat ini terkait pembahasan revisi sejumlah kegiatan Dewan ke depan. Selain dihadiri langsung anggota DPRD Kapuas, sejumlah legislator lainnya juga ikut rapat menggunakan metode video conference di rumah masing-masing. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan social distancing dengan melakukan jaga jarak guna mengantisipasi dan pencegahan virus COVID-19. Yohanes menambahkan bahwa kegiatan DPRD Kapuas ini tidak ada yang diliburkan, namun tetap mengikuti SOP atau standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh tim Satgas Tanggap Darurat COVID-19 Kapuas, sehingga rapat Banmus ini dilakukan untuk menyesuaikan jadwal kembali dengan terus melihat kondisi dan situasi. Kapuas ini tidak ada yang diliburkan dan sekretariat Dewan juga tetap bekerja, tapi harus mengikuti SOP standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh tim Satgas Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Jadi kalau standar operasionalnya kita bekerja dari rumah, kita bekerja dari rumah. Maka kalau memaksa kita juga harus melakukan rapat, ya SOP-nya bagaimana? Berjarak 2 meter. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah dan Adi Irfani, Kapuas TV mengabarkan. Tim Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kuala Kapuas melakukan pengecekan suhu tubuh kepada semua pengendara yang melintas di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang akan memasuki kota Kuala Kapuas. Tim Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kuala Kapuas melakukan pengecekan suhu tubuh kepada semua pengendara yang melintas di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang akan memasuki kota Kuala Kapuas. Kegiatan pengecekan suhu tubuh pengendara yang melintas ini guna pencegahan COVID-19 di wilayah perbatasan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, menghimbau agar masyarakat tidak berpergian dulu sementara waktu apabila tidak ada keperluan mendesak dan tetap berada di rumah karena untuk mengantisipasi dan pencegahan virus COVID-19. Tim Satgas COVID-19 juga menghimbau kepada masyarakat jika merasakan hal-hal yang kurang nyaman dengan tubuhnya agar melaporkan ke posko yang sudah ditetapkan dan akan dilakukan pengawasan serta dilayani sebaik mungkin. Sementara itu, Andri, salah satu pengendara motor yang melintas menuju ke Kapuas, menyambut baik kegiatan pengecekan suhu dan pemberian sosialisasi terkait COVID-19 tersebut sebagai upaya pencegahan virus corona di wilayah setempat. Bagus sih, Pak, supaya mengurangi jalan itu. Ini dari mana mau kemana? Dari Banjar mau pulang. Mau pulang kemana? Kapuas? Pulang ke Catur. Oh, Catur. Siapa namanya? Andri. Andri ya. Tadi suhu badannya berapa tadi? 36. Termasuk normal tadi ya? Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Tirta Borneo Kabupaten Kapuas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah tempat di kota Kapuas seperti rumah-rumah warga, tempat umum, lokasi perkantoran, tempat ibadah hingga jalan umum
dan sejumlah tempat lainnya untuk mendukung pemerintah Kabupaten Kapuas mengantisipasi dan meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Tirta Borneo Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah tempat di kota Kapuas, seperti rumah warga, tempat umum, lokasi perkantoran, tempat ibadah, hingga jalan umum, dan sejumlah tempat lainnya untuk mendukung pemerintah Kabupaten Kapuas mengantisipasi dan meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Ketua BPK Tirta Borneo Kapuas Rahmat M. Nur mengatakan penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan dengan swadaya mandiri dan sukarela. Penyemprotan ini guna mengantisipasi dan pencegahan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Kapuas dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan sering cuci tangan. Serta mengimbau masyarakat agar tidak membuat acara yang melibatkan orang banyak seperti resepsi pernikahan, khitanan, dan lainnya untuk ditunda sementara waktu. Hal ini penting karena COVID-19 adalah hal yang harus disikapi serius. Kami dari Barisan Pemadam Kebakaran Tirta Borneo Kapuas, unit 10 Belakar 545 Kapuas, secara swadaya melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik di sekitar kota Kuala Kapuas dan sekitarnya. Kami melakukan ini secara swadaya, secara tenaga, secara sukarela, dan kawan-kawan pun bekerja secara sukarela. Jadi tugas kita atau kegiatan kami itu mendukung pemerintah untuk memberikan pencegahan awal, yaitu melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa wilayah di pemukiman masyarakat, rumah ibadah, tempat fasilitas umum, dan lain-lain. Salah satu warga yang saat itu rumahnya juga disemprot cairan disinfektan, Haryanto, mengungkapkan ucapan terima kasihnya dan menyambut baik pelaksanaan penyemprotan cairan disinfektan tersebut. Selain itu, dirinya juga sebagai masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 sesuai kemampuan mereka, seperti menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan membiasakan mencuci tangan. Bagus aja, malah bagus lagi penyakit tuh kalau bisa ada kesini gitu kan, harapannya ya segera cepat dapat selesai kasus tentang corona kan, nggak sampai nyebar kemana-mana gitu. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ade Irfani. Saya Irwin Apriani, dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.